Karena sekitar minggu lalu ya, Ya. FIFA memutuskan Indonesia sebagai tuan rumah U17 ya? U17 menggantikan Peru. Nah ini apa ya? Seolah-olah ini berkah ya, durian runtuh gitu kan kita dapat. Keberhasilan gitu ya. Erik ya. Keberhasilan Seolah-olah, Erik. ya. Seolah-olah. Oh seolah-olah. Apa infonya nih? Berarti ada sesuatu yang tersembunyi di situ. Iya. Kalau dia sampai tidak diberhentikan ya harusnya sih mawas diri, bukan jumawa, karena terus terang saja bocorannya kan ada backingan. Soal backingannya siapa ya cari aja sendirilah, saya nggak mau bocorin. Artinya Anda hendak mengatakan kalau Pak Jokowi yang meminta agar Anda menjadi wakil presiden, siapapun presidennya, Anda bersedia? Kalau ada dukungan partainya, kalau partainya cukup, kalau tidak cukup Ya, percuma. asumsinya semua udah beres. Belum tentu, dinamika akan terjadi. Belum tentu partai-partai mau sama saya. Belum tentu, semua ini masih dinamika. Tapi gue denger Erik di PSSI itu tidak terlalu menggembirakan untuk PDIP. Oh, Kang. gimana Pram. Jadi waktu setelah Lebaran itu kan Jokowi sempat nih membawa proposal, dalam tanda kutip proposal kepada Mega, nama Erik dan Sandi. Kita pernah bahas itu juga kan? Iya, betul. Nah terus nama Erick Thohir ini dimention pertama kali oleh Jokowi kepada Mega. Ini cocok untuk jadi Tapi ada pendamping. 2 nama kan, Ci? Ada 2 nama, Erik dan Sandi waktu Oke. itu. Nah, Erik waktu itu dimention pertama. Dan ini cocok untuk jadi pasangannya Ganjar. Ganjar kan saat itu sudah diumumkan. Iya. Mega waktu itu kecut katanya. Iya. Tidak terlalu Happy lah ya. tidak terlalu happy lah. Dan katanya pembicaraan tentang Erik ini hanya 10 menit dibahas di Jokowi dan Mega gitu. Iya, Dan iya. Mega ini agak kesel lah dengan Erik gitu karena Erik ini agaknya menggerus menggerus Ganjar ya waktu itu ya, karena kan PDIP yang menolak kan waktu itu. Iya. Mengapa orang kemudian khawatir akan banyak gangguan, terutama di tahun akan datang? Karena rumor yang beredar, Anda sudah dipastikan akan mendampingi salah satu dari calon presiden. Bagaimana dengan isu ini? Kan rumors dan isu. Belum ada black and white-nya. Dan saya sudah bicara di beberapa interview dan teman-teman juga nanya dari hati ke hati. Saya tegak lurus sama Pak Presiden. Nah, apalagi manuvernya Erik kan cukup Kontroversial ya. Cukup kontroversial dan kenceng gitu. Banyak partai yang dideketin. Banyak partai. Betul. Dulu Dua ada sih. PKB ya. Dulu ada PKB. Iya, Apa, Pram? tapi belakangan 2 kan yang Belakangan? mengerucut, P3 dan PAN. P3 dan Belakangan PAN. P3 dilepas karena dilepas. sudah tidak ada harapan katanya. Ada ininya, ada Sandi di Sudah sana. ada Sandi, Sudah rivalnya ada dia. kapling-kaplingnya lah ya. Iya. Dan iya. Sandi sama Erik kan rival dari dulu. Ada tuduhan ini politik ya biarin aja, saya sih nggak mau pusing. Kalau saya kan kerja profesional, saya lakukan yang sesuai dengan tentu standar-standar yang memang ada gitu. Dan saya bukan jadi bagian orang yang mempolitisasi daripada olahraga ya. Track record saya di olahraga udah cukup lama lah, di basket, di sepak bola apa segala. Enggak lah. Memang PDIP kan kita tahu salah satu pihak yang menolak ya kedatangan tim Israel dan Iya. kemudian ini diolah sedemikian rupa, dan memang gue dapat infonya ini memang diolah sedemikian rupa penolakan ini atau batalnya U20 ini karena PDIP Iya. ya Ganjar ya Koster gitu kan, sehingga mereka jadi sasaran tembak gitu kan, diolah sedemikian rupa, sementara muka PSSI sebagai ya penyelenggara selamat lah. Gitu. Apalagi tadi kata Pram tadi kan bawa ransel, melobi, ngasih amplop gitu kan, foto Semua selalu di dalam bidikan kamera. gitu kan. Kita nggak tahu juga tuh apa isi amplop itu gitu. Jangan-jangan ucapan terima kasih karena diberi barter 17. Waduh, keren ya Pak Erik sambil menyelam minum air. Tapi kita lihat dulu faktanya soal BUMN selama dipimpin oleh Erick Thohir. Masih banyak yang merugi. Pada tahun 2022 saja ada 9 BUMN yang merugi. Bahkan banyak yang gagal bayar juga ke vendor. Alamak, gimana nih Sendrian? Gak bahaya tak? Sekarang malah Pak Erik asyik jadi ketum PSSI lagi. Nasib BUMN gimana Pak? Gak bahaya tak?
Pengamat kecam, pembuat gaduh penyebab Indonesia batal jadi host Piala Dunia U20. Pengamat sepak bola Akmal Marhali langsung melepas reaksi keras setelah FIFA resmi membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah gelaran Piala Dunia U20 2023. Akmal mengeklaim, sederet gerbong yang membuat gaduh yang berujung gagalnya tanah air menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 harus bertanggung jawab secara penuh. Jangan lari dari tanggung jawab. Mereka yang membuat gaduh harus bertanggung jawab secara moral, menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh rakyat dan pemain sepak bola Indonesia, kata Akmal melalui pesan suara diterima republika.co.id. Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2023, Koordinator Kulit Bundar dari Savoeur Soccer, SOS, menyebut, seluruh pemain muda sepak bola yang mimpinya berlaga di Piala Dunia, dipaksa harus kandas oleh kepentingan politik. Selain itu, mereka yang membuat gaduh batalnya gelaran Piala Dunia U20 secara nyata mencoreng dan mempermalukan nama bangsa Indonesia dari wajah internasional. Sebagai bangsa yang besar, kita telah gagal menjalankan amanat besar, kita gagal memegang kepercayaan serta komitmen yang diberikan, sambung Akmal tegas. Mereka sudah membuat kita rugi secara material maupun imaterial lantaran membuat bangsa kita dipermalukan di mata dunia karena kepentingan ego sektoral alias politik, ujarnya. Sungguh ini kejadian menyakitkan buat bangsa Indonesia dan memprihatinkan di mana kepentingan politik mengorbankan kepentingan masyarakat banyak. Alasan utama FIFA membatalkan Piala Dunia U20 di Indonesia karena kondisi keamanan tak memungkinkan. Terutama, adanya penolakan terhadap timnas Israel U20 sebagai salah satu peserta turnamen Piala Dunia U20. Penolakan timnas Israel U20 gencar disuarakan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Paguyuban supporter timnas Indonesia PSTI meminta PSSI terbuka terkait penyebab FIFA membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Pasalnya, dalam rilis yang disampaikan Induk Sepak Bola Dunia beberapa waktu lalu tidak dijelaskan secara gamblang bahwa pembatalan itu karena penolakan terhadap timnas Israel. Ketua Umum PSTI, Ignatius Indro menilai ada yang sengaja ditutup-tutupi oleh PSSI terkait penyebab batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Bahkan, ada kesan bahwa sebenarnya Federasi Sepak Bola Indonesia yang tidak siap untuk menyelenggarakan event tersebut. Dalam halaman resmi FIFA dinyatakan bahwa batalnya pagelaran Piala Dunia U20 di Indonesia disebabkan keadaan saat ini, yang tidak secara eksplisit mengatakan hal itu karena penolakan terhadap timnas Israel, ungkap Ignatius Indro dalam rilis yang diterima bola.net, Sabtu, tanggal 1 April tahun 2023. Kemudian muncul dugaan, hal itu sebenarnya malah dikarenakan transformasi sepak bola yang tidak berjalan baik pasca tragedi Kanjuruhan yang menewaskan lebih dari 130 orang dan proses hukum yang jauh dari rasa keadilan. Atau terkait dengan ketidaksiapan PSSI dengan event ini. Semua menjadi tanda tanya, tegasnya.